Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada slide ini sebelumnya kita sudah memahami bahwasanya manajemen risiko itu merupakan bagian dari tata kelola perusahaan ya, yang diterapkan melalui pendekatan enterprise risk management yang secara terintegrasi. Jadi pertanyaan sekarang, siapa yang melakukan apa di dalam sistem manajemen risiko ini? Iya. Karena tata kelola yang baik itu harus memiliki peran ya, Bapak Ibu, dan tanggung jawab. Jadi untuk itu pada slide ini kita akan melihat struktur tata kelola manajemen risiko di PT BAI. Jadi di PT BAI ini setiap anggota perusahaan memiliki fungsi pengelolaan risiko ya. Jadi secara struktural, kemudian fungsi manajemen risiko itu sebelumnya berada di bawah langsung ya, di bawah langsung oleh direktur utama ya, dengan kategori dan klasifikasi resikonya itu sistemik A, Bapak Ibu ya. Apa itu sistemik A? Jadi sistemik A itu dengan kompleksitas ya, kompleksitas yang tinggi ya, kemudian juga secara aset juga sangat besar aset kita ya. Makanya itu dikategorikan sebagai sistemik A. Lalu saat ini ada pembaharuan ya dengan fungsi manajemen risiko yang saat ini berada langsung di bawah Direktur Keuangan ya, yaitu Ibu Preti Agustina Hidayati ya, yang menunjukkan juga bahwa resiko itu memerlukan ya perhatian strategis di level tertinggi. Jadi di bawah ini juga ada pembagian tugas dan tanggung jawabnya ya. Ada di sini Dewan Komisaris itu ada perannya ya, memantau profil resiko, memberikan arahan, kemudian terkait dengan selera resiko ya, ataupun risk appetite ya. Kemudian yang artinya pengawasan itu dilakukan pada level pengawasan tertinggi Bapak Ibu ya. Jadi komisaris itu pengawas tertinggi. Mereka juga secara permen itu diatur harus melakukan pemantauan risiko di perusahaan. Nah, apalagi yang di bawah-bawahnya, yaitu adanya direksi ya. Jadi direksi itu memiliki tanggung jawab menyeluruh atas manajemen risiko, ya, termasuk memberikan dukungan, membangun strategi, kemudian memastikan pengelolaan risiko itu berjalan dengan efektif. Lalu ada kepala fungsi ya, adanya kepala divisi, ya, kepala departemen, ya, kepala seksi ya, itu bertanggung jawab ya terhadap seluruh resiko yang ada di dalam lingkungan operasional dan aktivitasnya masing-masing. Jadi disinilah peran risk owner itu yang menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Kemudian juga di sini juga ada termasuk di divisi GCG dan risk ya. Jadi fungsinya itu untuk mengintegrasikan manajemen risiko secara siklus ya, proses manajemennya. Kemudian memberikan layanan dan fasilitasi kepada seluruh fungsi. Jadi divisi risk ini bukan pemilik risiko Bapak Ibu ya, tetapi juga kita ini sebagai fasilitator dan integrasi dari sistem tersebut. Kemudian di sini juga ada anggota TMRD dan Risk Champion. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ya, kita mengkoordinasikan, kemudian kita memfasilitasi proses dari manajemen risiko di masing-masing fungsi dan unit kerja. Jadi inilah peran Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari tim manajemen risiko departemen ya. Jadi Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan dari sistem manajemen risiko di departemen masing-masing. Kemudian di sini juga ada audit internal ya, memberikan assurance independen ya atas aktivitas mitigasi risiko yang dijalankan. Kemudian juga ada RKAP dan anggaran ya. Jadi menyusun perencanaan dan budget itu harus berbasis risiko. Yang biasa kita dengar itu adalah risk based budgeting ataupun risk based RKAP. Yang kemudian juga lalu ada seluruh karyawan ya. Jadi seluruh karyawan itu harus mengelola risiko di area tanggung jawabnya masing-masing dan membantu membangun budaya risiko di perusahaan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari struktur ini kita dapat melihat ya bahwa manajemen risiko itu bukan hanya tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko ataupun divisi dari GCG dan RIS, tapi ini adalah sistem kolektif ya. Dan posisi TMRD itu menjadi krusial karena berada di titik operasional ya, di tempat
resiko itu benar-benar muncul ya, dan harus segera dikelola. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada slide sebelumnya kita telah memahami ya, terkait struktur tata kelola, siapa melakukan apa, dan bagaimana tanggung jawab itu terdistribusi ke dalam organisasi. Jadi pertanyaan berikutnya itu sejauh mana ya sistem manajemen risiko yang sudah berjalan itu dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik. Apakah sudah optimal di BAI saat ini, ataukah masih dalam tahap pengembangan? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan mode pengukuran tingkat kematangan risiko ya, yang kita kenal sebagai Risk Management Maturity Model. Mungkin di next ya, Mas Eki. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya perkenalkan ya. Jadi slide ini menjelaskan bagaimana kita itu mengukur tingkat kematangan terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan ya, menggunakan metodologi ERMA ya, ISO 31000. Jadi maturitas ini adalah ukuran kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan ya. Melalui apa Bapak Ibu ya? Yang pertama itu melalui penguatan budaya risiko itu ya. Jadi sederhana ya Bapak Ibu ya. Jangan tunggu masalah besar, lalu kita baru panik ya. Kalau ada tanda-tanda risiko, jangan berpikir, kita masih aman kok, gitu kan. Jadi Bapak Ibu mungkin ya, sering ya mendengar dari rekan kerjanya bilang, gimana progresnya aman Pak, gitu ya. Karena biasanya dari kata masih aman ya, itu sering jadi awal masalah besar Bapak Ibu ya. Kalau mungkin saya analogikan seperti itu ya. Jadi lebih baik kita dianggap terlalu hati-hati daripada nantinya ditanya kenapa dari dulu kita tidak melaporkan ya. Jadi budaya risiko itu bukan soal pintar ya dalam kita menganalisis ya, tetapi juga kita peka melihat masalah itu sebelum masalah itu yang justru masalah itu yang melihat kita ya. Masalah itu yang melihat kita duluan seperti itu. Lalu juga ada penyempurnaan proses, ada penataan struktur dan dukungan teknologi. Jadi Bapak Ibu tujuannya adalah agar setiap kejadian risiko itu menjadi pembelajaran ya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari organisasi. Kemudian di tingkat kematangan risiko ini dibagi menjadi 5 level. Ada inisial ya yang kemudian juga inisial ini yang masih bersifat ad hoc ya Bapak Ibu ya, mungkin belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian juga ada repeatable ya, yang polanya itu berulang namun sepenuhnya sudah distandarkan. Kemudian juga ada define ya, proses itu sudah terdokumentasi dan distandarisasi secara formal. Kemudian juga ada manage ya. Jadi penerapan itu sudah dimonitor, kemudian sudah diukur, lalu dikendalikan secara sistematis. Kemudian juga ada optimizing ya. Jadi manajemen risiko itu sudah menjadi budaya organisasi dan terus ditingkatkan menjadi melalui perbaikan yang berkelanjutan. Jadi semakin tinggi tingkat maturitas, ya semakin tinggi pula ketahanan organisasi dan kualitas itu kualitas dalam itu kan ada direksi itu dalam mengambil suatu keputusan. Tapi aku nanti kalau cuma kemudian juga dalam model ini juga penilaian itu dilakukan melalui beberapa komponen ya. Ada 6 atribut, kemudian juga ada 22 indikator, ada 52 parameter, ada juga faktor uji ya. Jadi dari hasil posisi organisasi pada 5 level kematangan tadi, artinya penilaian ini bukan subjektif ya, tetapi juga berbasis pada parameter yang terukur. Kemudian juga ada juga terkait dengan asesmen ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai prinsip penerapan dari prinsip manajemen risiko, kemudian juga mengevaluasi integrasi risiko, lalu juga mengukur efektivitas proses identifikasi, kemudian juga asesmen ini perusahaan dapat mengetahui gap ya antara kondisi saat ini dan juga target yang ingin dicapai. Mungkin ada sedikit aja Bapak Ibu ya, saya beberapa kali ngikutin kegiatan sertifikasi manajemen risiko ini, bahwasanya
BUMN di luar sana, Bapak Ibu, ketika risk maturity index yang kita capai itu sangat rendah ya, itu bisa mempengaruhi dari banyak penilaian ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga kalau mereka info bahwa kalau RMI yang kita dapatkan kecil itu ya, yang RMI itu yang bisa jadi yang beberapa parameter tadi termasuk budaya, risiko ya, keterlambatan dalam pengiriman laporan ya. Di BUMN lain itu yang sudah mature ya Bapak Ibu ya, yang sudah memiliki kesadaran tinggi itu, mereka bisa mempengaruhi dalam kenaikan gaji per tahun ya, dalam bonusnya per tahun seperti itu ya. Karena kita ini dari awal ini karena memang masih baru, nah jadi harus ada kesadaran ke depan yang nantinya kita akan mengarah ke sana Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi maturity model ini bukan sekadar alat ukur ya. Jadi ini adalah kompas perbaikan berkelanjutan. Kemudian peran TMRD ini menentukan karena kualitas pengisian profil resiko itu, kemudian konsistensi implementasi di unit itu akan langsung mempengaruhi tingkat maturitas perusahaan. Kemudian next slide ya, Mas Eki. Bapak Ibu yang saya hormati, pada slide sebelumnya kita membahas mengenai tingkat kematangan dari manajemen risiko ya, dan bagaimana asesmen itu dilakukan untuk mengukur dari posisi perusahaan ya. Namun, sistem dan model itu tidak akan berjalan tanpa ada aktor utamanya. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pemilik risiko? Apakah divisi manajemen risiko, ataukah mungkin direksi, ataukah unit kerja yang tertentu mungkin ada unit kerja yang tertentu saja. Jadi di slide 9 ini, ya Bapak Ibu sekalian, pemilik risiko adalah individu ataupun entitas yang memiliki akuntabilitas, kewenangan untuk mengelola risiko ya, sesuai dengan SNI ISO 31000 tahun 2018. Yang artinya apa? Pemilik risiko bukan sekedar pihak yang mengetahui adanya risiko, tetapi pihak yang bertanggung jawab langsung kepada terhadap pengelolaan risiko itu sendiri ya. Jadi pemilik risiko dapat diartikan sebagai pemilik sasaran. Karena setiap orang ya tanpa terkecuali ya di dalam organisasi ini memiliki target ya ataupun sasaran kerja ya. Mulai dari mohon maaf mungkin dari teman-teman office boy, kemudian security ya, kemudian tim-tim lainnya ya. Itu pasti punya target atau sasaran kerja ya. Bapak Ibu tidak mungkin di-hire oleh PT BAI ya, kemudian bekerja di PAI ini tanpa ada target atau sasaran kerja Bapak Ibu ya. Maka secara otomatis ya setiap orang pasti memiliki resiko yang harus dikelola seperti itu. Jadi inilah mengapa kita katakan risk management is everybody business seperti itu ya. Kemudian hal ini dapat kita identifikasi bahwa setiap orang di dalam organisasi itu harus menangani resiko secara agar sasaran kerjanya itu tercapai. Kemudian juga manajemen risiko itu bukan tanggung jawab dari divisi manajemen risiko, bukan hanya tanggung jawab dari direksi, tetapi juga tanggung jawab seluruh insan BAI, seperti itu. Jadi divisi manajemen risiko ini hanya memfasilitasi, namun risk owner tetap berada di unit kerja masing-masing yang menangani risiko masing-masing. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, sebagai TMRD, kemudian risk champion, memiliki peran penting sebagai representasi risk owner di departemen masing-masing. Jadi tanggung jawab utama pemilik risiko itu yang pertama adalah melakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, termasuk merencanakan, menindaklanjuti mitigasi di lingkungan kerjanya. Kemudian juga menandatangani ya dokumen kajian risiko ya, karena Bapak Ibu itu menjadi inisiator ya untuk penanggung jawab suatu inisiatif ataupun kegiatan yang nantinya kajian risiko itu sebetulnya dari Bapak Ibu ya. Tapi kami dari manajemen risiko akan menyempurnakan sesuai dengan
data-data yang Bapak Ibu berikan. Jadi semakin banyak data-data Bapak Ibu yang berikan kepada kami untuk membuat kajian risiko itu, semakin komprehensif kajian risiko yang akan kami buat, ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kadang-kadang meminta request ya membuatkan kajian risiko, tetapi hanya memerintahkan saja, Pak, tolong buatkan kajian risiko, tapi tanpa ada memberikan dokumen yang seluas-luasnya kepada kami seperti itu. Jadi di sini semakin banyak dokumen yang Bapak serahkan atau yang Bapak berikan, semakin kami bisa mengeksplor dan juga bisa menjadikan bisnis bisnis adjustment rule ya kepada direksi ya. Ya sehingga direksi itu mempunyai pegangan ya sebelum memutuskan sesuatu seperti itu. Lalu juga untuk memantau terkait dengan key risk indicator ya. Jadi memastikan efektivitas mitigasi itu dan menyusun laporan KRI. Kemudian juga mendokumentasikan proses bisnis dan risiko ya, lalu mempersiapkan sumber dayanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari slide ini kita memahami bahwa risk owner itu bukan jabatan tambahan Bapak Ibu ya, tapi melekat ya pada fungsi dan tanggung jawab kita sehari-hari ya. Karena itu setiap sasaran memiliki resiko dan setiap resiko itu harus ada pemiliknya Bapak Ibu. Jadi next slide Mas Eki.